saya Regina Elviria Yunita, NIM 24352069, Prodi Agroteknologi. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang budaya lokal dan perkembangan dalam penerapan budidaya padi di Desa Lubuk Taro. Isi materi yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga ada metode penelitian, keempat ada hasil dan pembahasan, dan kelima ada kesimpulan. Baik, kita masuk di materi yang pertama, yaitu abstrak. Apa aja sih bagian-bagian dari budaya lokal dan perkembangan dalam penerapan budidaya padi di desa ini? Desa Lubuk Taro yang terletak di Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Cijanjung, memiliki kawasan pertanian yang banyak membudidaya padi sebagai sumber kehidupan utama masyarakatnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik budidaya padi yang diterapkan pada desa ini dengan fokus pada interaksi antar kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan adopsi teknologi pertanian modern. Penelitian ini membahas teknik penanaman, menggunakan pupuk dan pestisida, serta peran sosial dan ekonomi budidaya padi dalam masyarakat Lubuk Taro. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berkelanjutan praktik pertanian padi di desa ini dan potensi pengembangannya di masa depan. Kita lanjut di materi yang kedua, ada pendahuluan. Padi atau Oryza sativalineus merupakan tanaman pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk masyarakat di Sumatera Barat. Desa Lubuk Taro sebagai sebuah komunitas petani memiliki sejarah panjang dalam budidaya padi yang tidak hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga termasuk dalam aspek sosial dan budaya masyarakat tersebut. Praktik budidaya padi di desa ini kemungkinan besar mempengaruhi oleh kearifan lokal yang telah diuji waktu, beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, serta mengalami perkembangan seiring dengan masuknya inovasi dan teknologi pertanian modern. Penelitian mengenai praktik budidaya padi di Desa Lubuk Taro menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat petani mengelola sumber daya alam, memanfaatkan pengetahuan tradisional, dan menanggapi perubahan dalam sektor pertanian. Pemahaman dalam membuat strategi pengembangan petani yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang baik. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik budidaya padi di Desa Lubuk Taro, mengedepankan interaksi antara kearifan lokal dan modernisasi, serta dampaknya terhadap berkelanjutan pertanian di wilayah ini. Baik, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini saya memakai metode penelitian ini ada 3 bagian. Apa aja sih? Metode penelitiannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu observasi lapangan. Pengamatan langsung terhadap tempat budidaya padi, mulai dari persiapan lahan hingga panen, maupun alat-alat pertanian yang ada di Desa Lubuk Taro. Yang kedua ada wawancara. Melakukan wawancara dengan petani padi setempat dan untuk mengenali informasi mengenai teknik budidaya tradisional, adopsi teknologi modern, pengelolaan sumber daya, serta aspek sosial dan ekonomi terkait budidaya padi. Yang terakhir yaitu ada dokumentasi, menganalisis dokumen-dokumen terkait pertanian desa. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu hasil dan pembahasan dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Di hasil pembahasan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu budaya setempat dalam budidaya padi di Desa Lubuk Taro. Diduga kuat bahwa masyarakat Desa Lubuk Taro memiliki sejumlah praktik budidaya padi yang diwariskan secara turun-temurun yang mencerminkan kearifan lokal dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Di desa tersebut biasanya kalau mau menanam padi itu secara bersamaan dan nanti pas panen juga bersamaan dikarenakan rasa kekeluargaannya sangat kuat dan saling tolong-menolong dalam pertanian maupun panen. Yang kedua ada adopsi teknologi pertanian modern.
Seiring dengan perkembangan zaman, petani di Desa Lubuk Tarok sebagian telah mengadopsi berbagai teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Beberapa adopsi teknologi, yang pertama adalah penanaman varietas padi unggul, hasil penelitian yang memiliki potensi hasil panen lebih tinggi dan waktu tanam yang lebih singkat. Yang kedua yaitu penggunaan traktor untuk pengolahan lahan, mesin bajak canggih dan mesin kombin harvester untuk menyabit atau panen. Yang ketiga yaitu petani di desa ini kebanyakan menggunakan pupuk poska dan urea untuk meningkatkan kesuburan tanah secara merata. Yang keempat, ada pemanfaatan sistem irigasi yang lebih tersusun dan terstruktur, seperti penggunaan pompa air dan saluran irigasi permanen. Yang ketiga, ada interaksi antar kebudayaan setempat dan pembangunan. Interaksi antar kebudayaan dan pembangunan dalam budidaya padi di desa ini kemungkinan bersifat beragam. Beberapa petani mungkin mempertahankan sebagian besar secara tradisional, sementara yang lainnya lebih cenderung mengadopsi teknologi modern secara penuh. Ada pula kemungkinan terjadinya pembangunan di mana petani menggabungkan bagian-bagian budaya setempat yang dianggap masih lekat dengan teknologi modern untuk mencapai hasil yang bagus dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan teknologi modern dapat meliputi usia petani, tingkat pendidikan, akses terhadap informasi dan modal, serta menerima terhadap risiko dan manfaat teknologi baru. Di sisi lain, pelestarian kebudayaan setempat dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, berkelanjutan lingkungan, dan keberhasilan menerapkan tradisional dalam budaya lokal. Yang keempat ada konsekuensi terhadap keberlanjutan pertanian. Keberlanjutan pertanian padi di Desa Lubuk Tarok dipengaruhi oleh keseimbangan antara hasil ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Adopsi teknologi modern berpotensi meningkatkan produktivitas, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan, dan sosial, misalnya ketergantungan pada sumber daya luar dan perubahan pola kerja. Budaya lokal seringkali memiliki prinsip keberlanjutan yang kuat, seperti pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, penghasilannya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan pertanian modern. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik budaya padi di Desa Lubuk Tarok yang menggabungkan keunggulan budaya setempat dan teknologi modern untuk mencapai pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Di sini kita dapat melihat beberapa tabel yang telah saya buat dalam jurnal. Yang pertama yaitu ada tabel 1 jenis padi dan pupuk yang digunakan serta kondisi iklimnya. Jenis padi yang dipakai ada padi sokan, padi ciredek, dan padi anak daro. Pupuk yang digunakan pupuk fosfor, urea, SP36, KCl. Begitupun yang lainnya. Cuacanya juga tergantung, ada yang cerah dan ada hujan. Tabel kedua yaitu pengendalian hama dan penyakit padi. Ada beberapa hama dan penyakit dari padi, yaitu wareng coklat. Gejalanya tanaman menjadi kuning dan kering. Pengendaliannya mungkin menggunakan insektisida dan pengaturan air. Yang kedua ada tikus, yaitu gejalanya tanaman menjadi rusak dan hilang. Pengendaliannya mungkin menggunakan perangkat dan menggunakan tanaman pengusir tikus. Yang terakhir ada ulat. Daun dan bulir padi menjadi rusak, tanaman menjadi lemah, malai padi menjadi kosong atau bolong, dan batang padi menjadi kering. Pengendaliannya menggunakan insektisida, pengaturan jarak padi, dan menggunakan varietas tahan. Yang terakhir ada hasil panen. Hasil panen tergantung dengan masing-masing lahan,
sawahnya dan juga tergantung dengan cuaca. Ada yang mendapatkan banyak, ada pula yang dapat padi yang sedikit. Dari musim hujan, biasanya kalau musim hujan petani mendapatkan lebih sedikit pas panen karena ada yang disebabkan oleh padi yang roboh karena hujan. Jikalau musim kemarau, biasanya pas kemarau panen padi itu petani banyak mendapatkan hasilnya karena cuaca yang cerah dan padi tumbuh dengan baik. Baik, yang terakhir kita masuk ke kesimpulannya, yaitu praktik budidaya padi di Desa Lubuk Taro kemungkinan merupakan hasil interaksi berubah antara budaya lokal yang telah tertanam kuat dan adopsi teknologi pertanian modern. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendokumentasikan secara menyeluruh, menerapkan kegiatan tradisional yang masih sesuai, menganalisis tingkat adopsi teknologi modern, serta memahami dampak interaksi keduanya terhadap produktivitas, berkelanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial petani. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di materi kali ini tentang budaya lokal dan perkembangan dalam penerapan budidaya padi di Desa Lubuk Taro. Jikalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Regina Elfria Yunita, NIM 24352069 undur diri. Terima kasih.